Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita melanjutkan kembali teman-teman buku sejarah Ba'alawi dari konflik dengan Wali Songo hingga Ali Irsyad ya. Konflik dengan Ali Irsyad hingga keluarga Wali Songo. Sekarang kita nyampe di halaman ke-29 berkaitan tentang hijrah keluarga Ba'alawi ke Indonesia. Ini ya. Nah, hijrah ke Nusantara. Jadi hijrah ke Nusantara, kedatangan keluarga Ba'alawi secara besar-besaran itu ke Indonesia dan negara-negara yang lain, faktornya adalah karena kemiskinan. Ini dalam kitab Al-Istizadah halaman 75, yaitu karena Daikul Ma'isyah ya, atau Daikul Ma'isyah. Adapun yang datang ke Indonesia umumnya untuk bekerja ke Belanda kafir penjajah. Belanda memerlukan banyak tenaga kerja dan tidak mau memperkerjakan pribumi karena dua alasan. Pertama, karena pribumi membenci Belanda. Kedua, karena pribumi badannya kecil dan lemah. Jadi ini alasannya. Maka Belanda mencari tenaga kerja dari negara-negara miskin yang badannya kuat. Yang diincar adalah India, Bangladesh, dan Yaman. Belanda pun memilih Yaman dengan pertimbangan bahwa orang Indonesia yang mayoritas muslim pasti akan menghormati orang Arab, sehingga tidak akan terjadi konflik antara pribumi dan tenaga kerja Yaman, TKY ya. Selain itu, tenaga kerja India dan Bangladesh telah direkrut oleh Inggris untuk dipekerjakan di Malaysia dan Singapura. Makanya sampai sekarang itu ya, orang Bangladesh, orang India itu di Singapura banyak gitu ya. Setelah rombongan TKY datang ke Indonesia, pribumi benar-benar menerima mereka, apalagi yang Ba'alawi kena dianggap keturunan Rasulullah SAW. Rombongan pertama itu tidak banyak. Setelah mereka bekerja pada Belanda kafir, baik sebagai pekerja pabrik, tukang kebun, kuri, dan lain-lain, mereka pun mendapat gaji yang sangat besar. Bila dikrus ke uang Yaman, tidak lama kemudian mereka bisa membangun rumah bagus di Yaman. Keluarga mereka pun mendapat kiriman belanja yang lumayan banyak. Sedikit kehidupan dan ekonomi mereka meningkat drastis. Hal itu membuat keluarga mereka tergiur untuk datang ke Indonesia sebagai TKY. Cerita ini persis dengan cerita sekarang, yaitu TKI, tenaga kerja Indonesia teman-teman ya, yang bekerja di Saudi, Malaysia, Korea, dan sebagainya. Setelah dapat uang banyak dan bisa membangun rumah, maka teman-teman mereka pun berbondong-bondong untuk menyusul bekerja di luar negeri. Nah, saking terkenalnya bahwa Indonesia, khususnya Jawa, adalah tempat yang menggiurkan untuk bekerja pada Belanda kafir penjajah dengan tinggi gaji yang tinggi ya, sampai-sampai di Yaman ada syair terkenal di masa itu dan biasa dinyanyikan untuk meninabobokan anak syair. Gitu. Syair itu sebenarnya digubah oleh Habib Muhsin bin Alwi Assegaf. Syair itu sebenarnya digubah oleh Habib Muhsin bin Alwi Assegaf untuk menasihati orang-orang Hadramut dan merekam ucapan mereka tentang Jawa. Syair itu berbunyi, hata dunyan na'rish laka wa nalqa harawa man tara'ra'a wa sabba qalu lahu i'zam li Jawa. Itu adalah syair Sa'bi dengan bahasa Arab lokal yang terjemahannya kurang lebih menyuruh anak-anak yang sudah dewasa agar pergi ke Jawa untuk bekerja supaya dapat uang banyak dan bisa cepat menikah. Ini dimaktub dalam kitab Al-Istizadah halaman 173 teman-teman ya. Imigran Yaman termasuk Ba'alawi gajinya mahal. Kalau anak mereka lahir di Indonesia maka gajinya rendah, anaknya rendah. Jadi gaji anaknya rendah ya. Karena yang lahir di Indonesia semangat kerjanya sudah menurun. Tidak sebagus yang kelahiran Yaman atau yang mereka sebut walaiti. Ini dalam kitab Al-Istizadah halaman 1404. Berbeda dengan orang Cina,
kedatangan imigran Yaman ke Indonesia, mereka didatangkan oleh Belanda. Kalau orang Cina memang datang tersendiri sehingga orang Cina hampir semua berdagang atau bekerja pada sesama orang Cina, tidak bekerja pada Belanda. Namun keduanya, ya imigran Yaman dan Cina, mendapat status sosial yang tinggi dari pemerintah Belanda. Mereka menjadi kelas 2 setelah Belanda, sementara pribumi adalah kelas 3. Imigran Yaman dan Cina menikmati status sosial itu, namun rupanya imigran Yaman dan imigran Cina juga saling bersaing dan terkadang berujung pada pertikaian. Pada tahun 1327 Hijriah atau sekitar 1908 Masehi, ada keributan hebat antara imigran Yaman dan imigran Cina. Dalam keributan yang bisa disebut perang itu, jatuh banyak korban dari kedua belah pihak. Ini Al-Istizadah halaman 1368. Andai saja keberingasan mereka itu disumbangkan pada para pejuang untuk mengusir penjajah, mereka bertikai di negeri orang hanya untuk berebut harta dunia. Sementara pribumi sedang berjuang untuk merdeka. Sungguh tidak tahu malu. Ini tidak begini ya. Kalau imigran Cina hampir semuanya non-muslim, tapi imigran Yaman semuanya muslim. Andai imigran Yaman itu peka terhadap pribumi yang sesama muslim, niscaya mereka akan menolak tegas dengan status sosial yang diberikan Belanda itu. Mereka akan turun ke kelas 3 bersama pribumi. Awalnya semua imigran Yaman, baik Balawi maupun non-Balawi, hidup rukun sebagai sama imigran. Bahkan mazhab mereka pun sama seperti yang dibawa dari Yaman. Sampai kemudian Balawi dan non-Balawi bermusuhan, sengit bermusuhan itu pun membuat non-Balawi pindah haluan mengarah ke mazhab Wahabi demi untuk berbeda dari Balawi. Konflik mereka ini akan kami ceritakan di bab khusus nanti. Nah ini tentang kisah mengenai asal mula hijrahnya mereka ke Yaman. Jadi orang-orang Arab Hadramut itu hijrah ke Yaman, baik yang Ba'alawi atau yang non Ba'alawi hijrah ke Yaman, ya faktornya karena memang dekul ma'isyah, karena faktor ekonomi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan murni untuk dakwah di Indonesia, itu tidak benar, karena kitab ini, dalam buku ini mengutip banyak dari kitab yang ditulis oleh Mufti Hadramut Yaman atau cucu daripada Mufti Hadramut Yaman, yaitu Habib Ali bin Muhsin bin Abdurrahman bin Ubaidillah Segaf. Nah, Abdurrahman Ubaidillah Segaf itu adalah Mufti Hadramut Yaman saat itu. Oke teman-teman sekalian ya, ini tentang buku atau kisah mengenai para orang-orang Hadramut yang ke Nusantara. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi tentang kedatangan habaib ke Indonesia. Demikian, lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.